Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekowisata. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pariwisata, lebih spesifik di minggu ini kita membahas tentang ekowisata. Nah, apa yang melatar belakangi kegiatan ekowisata ini adalah kita tahu bangsa kita, negara kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, bahkan dikenal sebagai mega biodiversity. Kemudian keinginan dari para wisatawan untuk kembali menikmati keindahan alam itu menjadi dasar pengembangan dari kegiatan ekowisata. Kemudian kegiatan ekowisata ini diawali dengan dimulainya konsep pelestarian hutan dan juga penduduk lokal. Kemudian kesadaran dari ekowisata ini juga merupakan suatu perpaduan yang tumbuh dari kesadaran akan lingkungan, keprihatinan akan kerusakan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga pada gilirannya ekowisata ini erat kaitannya dengan program konservasi atau pelestarian lingkungan. Nah, ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian wilayah atau pelestarian alam yang masih alami. Kemudian secara ekonomi itu akan memberikan manfaat bagi penduduk setempat, kemudian bisa menjaga keutuhan budaya bagi masyarakat di daerah tujuan ekowisata. Nah, definisi tersebut adalah definisi yang dikemukakan oleh Cochrane tahun 2002. Menurut komunitas ekowisata atau Ecotourism Society, ekowisata adalah bentuk perjalanan wisata ke area yang masih alami. Tujuannya adalah untuk mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Kemudian menurut Applewood, ekowisata adalah bentuk dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang dan dapat menciptakan industri pariwisata. Sedangkan berdasarkan Australian Department of Tourism atau Kementerian Pariwisata Australia, ekowisata adalah wisata yang berbasis pada alam. Di dalamnya ada aspek pendidikan, interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya, dengan tetap memperhatikan kelestarian secara ekologis. Nah, apa saja bagian dari ekowisata atau elemen dari ekowisata? Sebuah kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan ekowisata jika ada beberapa elemen yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pendidikan kepada wisatawan guna mengapresiasi wisatawan atas objek yang dikunjungi. Jadi ada aspek pendidikan di dalam kegiatan ekowisata. Kemudian memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakter lingkungan dan budaya. Jadi tidak ada dampak terhadap lingkungan. Hanya boleh mengambil, yang diambil itu gambar, kemudian hanya boleh meninggalkan berupa jejak kaki, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Jika masyarakat terlibat, maka elemen keempat adalah adanya keuntungan secara ekonomi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pariwisata itu berkelanjutan. Jadi tidak berhenti pada kondisi tertentu.
Nah, berdasarkan elemen tersebut, maka secara konsepsi atau konseptual, kegiatan ekowisata adalah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tujuannya untuk melestarikan lingkungan, kemudian ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung berupa keuntungan ekonomi. Nah, sebelum adanya kegiatan pariwisata yang berbasis lingkungan, sebelumnya pariwisata kita dikenal sebagai pariwisata massal. Nah, kegiatan ini masih berjalan hingga saat ini. Pariwisata massal ini banyak diminati, utamanya adalah wisatawan lokal. Jadi kalau berkunjung ke objek wisata beramai-ramai, di tempat wisatanya pun ramai, penuh sesak dan sebagainya. Kita bisa perhatikan di tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian produk pariwisata massal lebih banyak pada atraksi buatan. Di pantai itu bisa ada banana boat dan sebagainya. Nah, karena sifatnya massal dan jumlahnya besar, maka potensi ekonomi juga cukup besar untuk kegiatan atraksinya atau kulinernya dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak tempat-tempat wisata yang menggabungkan dengan atraksi-atraksi buatan. Baik objeknya buatan, kegiatannya juga buatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang massal itu tidak hanya sekedar atraksi, tapi saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang berkaitan dengan pendidikan, ada desa wisata, ada agrowisata dan sebagainya. Nah, ada yang melibatkan masyarakat lokal, ada yang dikelola oleh industri atau pengusaha pariwisata. Nah, bedanya dengan ekowisata adalah di sisi pendekatan atau pengelolaan ekowisatanya. Jadi kalau ekowisata itu dikelola dengan pendekatan konservasi, mempertahankan kelestarian alam yang sudah ada dan menjaga kelangsungannya. Jadi ada dua hal yang sejalan. Ekowisata adalah pengelolaan alam dan budaya untuk kelestarian dan kesehatan, sementara konservasi adalah upaya untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan budaya ini secara terus-menerus. Nah, pendekatan lain dari kegiatan ekowisata ini adalah, kalau berdasarkan definisi dari UNEP tahun 80, yang pertama adalah tetap menjaga berlangsungnya proses ekologis yang mendukung sistem kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian dan pemanfaatan dari spesies dan ekosistem. Jadi konsep yang pertama adalah dia lebih menyerupai kegiatan suaka alam. Jadi melindungi, kemudian menjamin kelestarian. Kemudian di dalam pemanfaatan areal alam, ada pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Nah, kalau dalam konsep daerah perlindungan atau daerah konservasi, ada zona inti dan zona pemanfaatan. Nah, bagaimana pengembangannya? Tadi adalah pengelolaannya.
secara umum prinsip pengembangan itu sama dengan prinsip pengembangan pariwisata pada alamnya. Ada aspek destinasi, ada aspek pasarnya, ada objeknya, ada target calon wisatawan. Nah, karena berbasis dari pelestarian alam, maka prinsip dari ekowisata ini yang harus dipenuhi adalah yang pertama mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Jadi pencegahan dan penanggulangannya disesuaikan dengan sifat dan karakter dari budaya setempat. Yang kedua, pendidikan konservasi lingkungan. Yang ketiga adalah pendapatan langsung untuk kawasan. Yang keempat adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Kemudian yang kelima adalah peningkatan penghasilan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah menjaga keharmonisan dengan alam. Yang ketujuh, meningkatkan daya dukung lingkungan. Dan yang kedelapan adalah peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Nah, prinsip-prinsip ini harus dipenuhi. Kalau tidak ada atau salah satu prinsipnya tidak terpenuhi, maka itu bukan ekowisata. Kalau tidak ada penanggulangan dampak dari aktivitas wisatawan, misalnya, wisatawan dibiarkan mengganggu alam, merusak alam, misalnya dari kegiatan snorkeling, kemudian dia menginjak-injak karang dan sebagainya, maka kalau itu dibiarkan berarti belum menerapkan prinsip ekowisata. Kalau tidak ada kegiatan pendidikan konservasi di situ berarti bukan ekowisata. Kalau masyarakat tidak terlibat dan tidak ada peningkatan pendapatan dari masyarakat juga bukan pariwisata, bukan ekowisata. Kalau yang menikmati hasilnya hanya pengusahanya saja, maka kegiatan tersebut atau kegiatan pariwisata di wilayah tersebut bukan merupakan kegiatan ekowisata. Nah, untuk bisa mengusahakan sebuah wilayah menjadi daerah atau destinasi ekowisata, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah estetikanya. Apa keunikan dari daerah tersebut? Apakah ada hal khusus yang menarik yang tidak dijumpai di daerah lain? Kemudian kerentanannya, ini berkaitan dengan daya dukungnya. Jadi seberapa besar akan terjadi perubahan jika daerah tersebut mulai ada kunjungan dari wisatawan. Kemudian nilai jualnya berapa? Nilai jual ini berkaitan dengan estetikanya. Semakin unik daerahnya, maka nilai jualnya akan semakin besar. Yang keempat adalah konservasinya. Apa yang dilindungi di situ? Yang akan dipertahankan apanya? Apakah alam? Apakah spesies tertentu? Apakah budaya? Kemudian ada area untuk pengembangannya. Jadi fasilitas penunjang dan sebagainya. Kemudian keenam ada kepedulian dari masyarakat. Dan yang ketujuh adalah aksesibilitas. Mudah dijangkau, tetapi tetap menerapkan prinsip keterbatasan. Dan kecenderungan saat ini adalah wisata minat khusus. Apa itu wisata minat khusus? Ini adalah bentuk wisata baru. Wisata ini latar belakangi oleh rasa bosan wisatawan terhadap suatu objek tertentu. Jadi kalau bosan di pantai, bosan di daerah pegunungan misalnya, kemudian akan mencari objek-objek wisata lain.
dan kegiatannya itu tidak tergantung dari paket wisata yang ditawarkan. Jadi kalau ada kegiatan wisata, ada paketnya, misalnya menginap di sini 2 malam, kemudian menikmati atraksi banana boat dan sebagainya, maka minat khusus ini sudah bebas dari paket-paket seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana si wisatawan akan menikmati wisatanya secara sendiri. Nah, salah satu karakteristik dari minat khusus ini adalah adanya tantangan untuk mencobanya. Ada keberanian di situ, kemudian bisa mendapatkan kepuasan, mendapatkan pengalaman baru. Tapi di dalamnya juga ada aspek resiko terhadap para wisatawan, dan wisatawan ini sudah memahami resiko yang akan diperolehnya. Terkadang semakin tinggi resiko, semakin tinggi bahaya, semakin besar nilai petualangannya, itu adalah wisata minat khusus yang lebih menarik. Jadi kalau tantangannya kurang, maka minat khususnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu ekowisata, apa wisata massal, apa itu wisata minat khusus, dan apa wisata. Coba dicari apa itu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan wisata tersebut. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, kemudian implikasinya apa. Nah, carikan dalam bentuk poin-poin yang penting, kemudian disusun dalam bentuk masalah. Contoh-contoh kegiatan dari minat khusus ini biasanya cross country, dan gliding, hunting, kemudian kayaking dan sebagainya. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa paket wisata minat khusus ini adalah wisata ke alam terbuka. Ada yang koordinir oleh tour operator, ada juga yang dilakukan secara mandiri. Lalu ada istilah yang namanya adalah pariwisata berkelanjutan. Apa bedanya dengan kegiatan ekowisata? Nah, definisi dari pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat meminimalkan biaya, tetapi bisa memaksimalkan manfaat. Minimal biaya itu adalah biaya untuk pelestarian lingkungan, kemudian memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal. Nah, kegiatan pariwisata berkelanjutan itu bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang tanpa adanya kerusakan atau kerugian dari sumber daya alam yang menjadi tumpuan kegiatan wisata. Nah, mengapa harus dikembangkan pariwisata berkelanjutan ini? Kita ketahui pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang penting, banyak menyumbang devisa bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Nah, jika direncanakan dengan baik, maka kegiatan pariwisata ini memungkinkan wisatawan untuk mempelajari kegiatan konservasi, bisa mengenal budaya masyarakat lokal, kemudian menghargai masyarakat lokal. Nah, kalau kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan konservasi ini
dikelola dengan baik, maka ada kesempatan untuk masyarakat lokal bisa mendapatkan pendapatan, mendapatkan mata pencarian baru, sehingga secara ekonomi akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Kalau masyarakat sudah merasakan ada manfaat dari kegiatan pariwisata di daerah konservasi, maka secara sadar masyarakat akan peduli untuk berpartisipasi dalam melestarikan sumber daya yang ada di daerah konservasi tersebut. Nah, dalam pariwisata berkelanjutan ada 3 komponen utama: lingkungan, ekonomi, kemudian sosial dan budaya. Di lingkungan, yang harus diperhatikan adalah kemurnian lingkungan, jadi lingkungannya masih alami, efisiensi sumber daya, tidak terdapat eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya, kemudian keanekaragaman hayatinya tinggi, ada kesatuan fisik di dalam lingkungan, kemudian ada kekayaan budaya, jadi selain alam juga budaya. Kemudian secara ekonomi harus menjamin adanya keberlangsungan ekonomi. Nah, ekonominya siapa? Dalam wisata berkelanjutan yang ditekankan adalah kesejahteraan dari masyarakat lokal. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal ini, maka perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ada kesetaraan sosial supaya tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial. Kemudian pelibatan masyarakat untuk pengawasan, dan ada pembatasan terhadap pengunjung ke daerah konservasi tersebut. Nah, apa bedanya wisata berkelanjutan dengan wisata konvensional? Kalau wisata konvensional itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan. Tapi kalau wisata berkelanjutan itu ada keuntungan, ada kelestarian lingkungan, dan ada kesejahteraan masyarakat. Biasanya tidak dilakukan perencanaan pada pariwisata konvensional. Karena dia tujuannya adalah keuntungan, maka orientasinya adalah jumlah wisatawan. Semakin besar jumlah wisatawan, maka keuntungannya akan semakin tinggi. Kemudian wisata konvensional ini banyak dikontrol oleh pihak luar. Fokusnya adalah untuk menyediakan hiburan. Prioritasnya bukan konservasi ataupun masyarakat lokal, dan keuntungan biasanya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Nah, kalau pariwisata berkelanjutan selain direncanakan dengan baik, maka orientasinya adalah pada masyarakat lokal, dikendalikan secara lokal, kemudian ada nilai pengalaman dan edukasi di dalam kegiatan pariwisata tersebut. Prioritasnya adalah konservasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal, sehingga keuntungannya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Itu secara umum perbedaan antara pariwisata konvensional dan pariwisata berkelanjutan. Lalu bagaimana dampak terhadap lingkungan dari kedua jenis pariwisata ini? Kalau wisata konvensional, maka dampaknya biasanya ada degradasi sumber daya, ada polusi, ada dampak fisik. Yang tadinya mangrove-nya banyak, kemudian ditebang, lamunnya banyak, kemudian banyak yang mati, dan sebagainya. Kalau pariwisata berkelanjutan,
itu akan memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Ada kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan dari sektor keuangan, pengelolaannya dilakukan dengan baik, kemudian ada kesadaran yang tumbuh terhadap kelestarian lingkungan. Bagaimana terhadap masyarakat lokal dampaknya? Dalam pariwisata konvensional, maka budaya atau identitas adat dari masyarakat ini lama-kelamaan akan menghilang. Kemudian ada kesenjangan ekonomi di masyarakat, dan kesenjangan ekonomi ini menyebabkan adanya tekanan sosial. Dalam pariwisata berkelanjutan, karena keterlibatan masyarakat itu menjadi poin penting, maka dampak-dampak pariwisata konvensional ini diharapkan tidak terjadi di pariwisata berkelanjutan. Nah, secara ekonomi, dalam pariwisata berkelanjutan, maka diharapkan ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Ada penciptaan lapangan pekerjaan, baik itu pekerjaan formal maupun pekerjaan informal. Nah, di pariwisata konvensional, maka kontribusi terhadap perekonomian daerah itu sangat kecil. Nah, di situ terjadi kebocoran keuntungan ekonomi yang tidak banyak dinikmati oleh masyarakat. Keuntungan itu hanya dinikmati oleh pengelola tempat pariwisata tersebut. Kemudian untuk pembangunan pariwisata konvensional, maka dia akan mengurangi anggaran untuk biaya pembangunan yang lain. Kemudian juga menyebabkan adanya kenaikan harga kebutuhan di tingkat masyarakat. Nah, ini adalah sebagai contohnya, ini contoh kasus di daerah atau di negara Meksiko, lebih tepatnya di bagian provinsi Cancun. Nah, sebelum ada pariwisata, kondisi alamnya seperti ini. Banyak keanekaragaman hayati, burungnya, kemudian lingkungannya juga masih hijau. Kemudian daerah ini dikembangkan menjadi daerah pengembangan pariwisata konvensional. Sehingga daerahnya menjadi penuh sesak, bising, kemudian karena banyak manusianya menjadi kumuh, karena limbah yang dibuang ke laut, lingkungan yang tidak dijaga. Nah, kegiatan ini di awalnya itu memberikan keuntungan secara ekonomi, kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan. Tetapi ada ketidakseimbangan terhadap kondisi alamnya, dampaknya lebih besar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada kebutuhan untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan? Kebutuhan itu di dunia secara umum atau secara spesifik di Indonesia? Dan seberapa besar kebutuhan akan pariwisata berkelanjutan? Nah, kalau kebutuhan tersebut besar, apakah wisatawan itu bersedia membayar lebih mahal untuk kegiatan pariwisata berkelanjutan?
pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kira-kira sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.